Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, jumpa lagi bersama saya, CPP Petani Bahagia Channel. Apa kabarnya sahabat semua? Semoga sahabat semua sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, sahabat tahu enggak saya lagi ngapain? Kasih tahu ya, saya lagi ngobok-ngobok air ya sahabat ya. Oh, ini bukan air biasa ini sahabat. Ini air dari pupuk organik cair yang berunsur hara nitrogen yang sangat tinggi dan juga dilengkapi dengan fosfor, kalium, dan kalsium. Nah, di sini saya akan memanfaatkan dari pupuk organik cair ini untuk disiramkan kepada tanaman saya. Kebetulan alhamdulillah sudah 4 hari ini cuaca sangat panas di tempat saya, tidak ada hujan. Nah, pas waktunya sangat tepat sahabat apabila kita melakukan atau mengaplikasikan pupuk organik cair di musim panas. Otomatis nanti dengan serta-merta akan langsung diserap oleh tanaman apabila kita siraman ke sekitar perakaran tanaman. Terus bahannya apa pupuk ini saya buat? Nah, akan saya jelaskan sahabat. Nah, kita lihat di sini ya. Pupuk organik cair ini sudah saya buat 1 bulan yang lalu, dan saat pembuatan semua unsur daripada dedaunan, baik itu rumbutan, daun kelor, daun gamal, daun petai, daun balakacida, bahkan gedebok pisang yang belum berbuah dan juga gedebok pisang yang sudah berbuah, semua saya cacah, saya masukkan di penampungan pupuk organik cair ini. Adapun untuk bahan melakukan fermentasinya, saya cukup menggunakan E4 yang dicampur dengan gula pasir, hanya itu saja. Kenapa saya menggunakan E4? Bagi sahabat tani organik pasti sudah paham dan sudah tahu apa itu E4. E4 itu adalah bahan aktivator pabrikan yang memang diolah itu berisikan mikroorganisme, di mana mikroorganismenya itu baik digunakan untuk kesuburan tanah dan tanaman, serta untuk dijadikan bahan dekomposisi atau dekomposer atau bahan fermentasi untuk pupuk organik cair. Nah, ini hasilnya sahabat. Tuh bisa dilihat hijau pekat ke hitam-hitaman, dan inilah pupuk organik cair yang lengkap unsur haranya berupa nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium. Oke, sekarang saya akan melanjutkan melakukan pengaplikasiannya sahabat terhadap tanaman-tanaman saya. Tapi berkenan mohon like, comment, subscribe, dan tekan loncengnya sahabat ya. Serta share kepada rekan-rekan. Semoga video ini bermanfaat. Oh iya, sebelum saya melanjutkan untuk mengaplikasikannya kepada tanaman saya, serta berapa dosisnya untuk pengaplikasiannya, terlebih dahulu saya sampaikan sahabat. Nah, dari pupuk organik cair ini, tadi saya baru saja menyaring dari kotoran-kotorannya. Saya taruh di tabungan pupuk kompos di sebelah saya sana. Dan sahabat, apabila sahabat membuat pupuk organik cair seperti ini, banyak keuntungannya. Keuntungan pertama, pasti tidak akan membeli pupuk ya. Walaupun membeli pupuk ya tidak terlalu banyak, minimal dapat mengurangi beban biaya pembelian pupuk. Di samping itu, kita bercocok tanam dengan cara organik. Wah, mantap, hebat sekali sahabat. Kenapa? Nanti tanaman yang kita tanam apabila kita konsumsi dengan serta-merta insya Allah akan sehat. Karena apa? Tidak mengandung unsur kimia. Begitu. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk pengaplikasiannya. Adapun dosis pengaplikasiannya saya perbandingannya 1:5 ya. Pada umumnya 1:10. Namun di sini saya melakukan pemupukan intervalnya seminggu sekali. Karena sudah saya buktikan sahabat, kalau kita menggunakan pupuk organik, baik itu kompos maupun pupuk organik cair, apabila kita interval kita berikan pemupukan seminggu sekali, itu akan kurang dosisnya untuk membuat tanaman kita hijau royo-royo, tanaman kita gemuk-gemuk, dan buahnya besar-besar, itu kurang. Jadi sudah saya uji betul-betul, apabila kita berikan 1:10, kita beri pemupukan seminggu sekali, itu kurang, dosisnya kurang. Dan untuk mempercepat pertumbuhan kesuburan tanaman itu sangat lambat. Bisa dengan dosis 1:10 itu apabila sahabat tani organik mengaplikasikannya kepada tanaman itu 3 hari sekali. Tapi kalau seminggu sekali masih kurang maksimal menurut saya dari hasil yang saya lakukan. Oleh karenanya saya di sini membuat 1:5 untuk 1 minggu. Tapi kalau sahabat membuat 1:10 untuk 3 hari atau 4 hari sekali, seperti itu. Sahabat tidak percaya bisa dibuktikan. Nah, sini saya buat dari 10 liter dicampur dengan
2 liter pupuk organik cairnya. Dan pupuk organik cair ini dia bermanfaat untuk semua fase tanaman, baik itu fase vegetatif maupun di fase generatif. Namun apabila kita aplikasikan pupuk organik cair ini di masa generatif, perlu ditambahkan namanya pupuk organik cair yang mengandung unsur fosfor, kalium, dan kalsium. Karena dalam pupuk organik cair yang saya olah ini lebih cenderung kepada tingginya unsur nitrogen. Begitu sahabat. Oke, kita lanjut. Cara pengaplikasiannya langsung saja dikocorkan kepada tanaman kita. Ya, cukup demikian. Diperkirakan saja. Ini tanaman cabai saya baru saya tanam kemarin 2 hari yang lalu. Alhamdulillah hidup, namun dia belum maksimal untuk menyerap unsur hara. Untuk tanaman seledri cukup sedikit-sedikit saja. Perkiraan kocorannya itu kurang lebih 200 ml air ya. Ini tanaman pare yang saya tumpang sehari dengan ketimun. Memang sedikit banyak rumput masih sahabat karena belum sempat saya membersihkan. Namun pemupukan sudah saya lakukan dari awal sebanyak 4 kali dengan menggunakan pupuk organik cair ini. Alhamdulillah sudah mulai keluar bunga-bunganya seperti ini contohnya. Nah sahabat ya, ini tanaman kelengkeng saya yang saya cangkok. Saya mencangkok batang besar dan alhamdulillah dari pertama cangkok saya sudah setengah bulan masukkan ke dalam pot ini. Awalnya ini tidak ada dari tunas-tunasnya, ini hanya daun-daun tua yang saya tetap pelihara, daun-daun tua yang tetap saya pelihara ini. Nah, sedangkan ini sengaja saya ikat di ujungnya supaya cepat merangsang pertumbuhan daripada tunasnya dan juga dibantu oleh pupuk organik cair ini, unsur NPK. Mungkin sahabat bertanya, mana buktinya kok bisa bikin tanaman subur? Bisa sahabat simak sendiri, saya dekati ini sahabat. Ini dari awal saya menanam hanya menggunakan pupuk kompos dan juga pupuk organik cair ini. Saya dekati baik-baik ya. Begitu juga ini dari ketimun. Lihat daunnya sahabat. Nah, ini. Begitu juga ini tanaman tomat saya. Tuh. Nah, hanya menggunakan pupuk organik cair ya yang saya siramkan 1:5 seminggu sekali. Tapi kalau sahabat ingin 1:10, 3 hari sekali sahabat ya. Ini contohnya dan akan saya lakukan penyiramannya. Alhamdulillah penyiraman sudah saya lakukan dan caranya demikian. Apabila sahabat punya metode lain, cara lain membuat pupuk organik cair yang bisa menyuburkan tanaman dan bisa merangsang tanaman gemuk-gemuk serta buahnya banyak, ayo sahabat sharing-sharing sama saya ya. Dan buat di kolom komentar kalau sahabat punya pengalaman lain, saya sangat senang sekali, saya sangat berterima kasih. Indahnya kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi wawasan, khususnya di dunia pertanian. Oke sahabat, sekian dulu video saya ini. Semoga tutorial ini bermanfaat ya sahabat ya. Dan berkenan kiranya membantu channel saya ini agar terus berkembang dan kita bisa saling tukar pikiran. Mohon di like, komen, subscribe, tekan lonceng, dan di share kepada sahabat-sahabat tani lainnya. Semoga
share yang sahabat berikan kepada sahabat tani lain bisa bermanfaat kepada teman-teman atau sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.